Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, suster, bruder, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, setanah-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Saya juga ingin mengutip sebenarnya sesuatu persahabatan antara binatang dengan manusia. Tapi ada banyak contoh juga persahabatan antara binatang dengan binatang. Tapi kita juga sering melihat persahabatan antara manusia dengan manusia, apakah juga bisa melebihi persahabatan antara binatang dengan binatang. Ambil contoh, ada persahabatan, ini sebenarnya yang khotbah hari ini adalah Romo Teguh nih. Romo Teguh kalau berkhotbah selalu menggunakan alat peraga. Saya kira itu sangat bagus sekali. Tapi kalau di sini susah karena binatangnya adalah pinguin, nggak mungkin membawa pinguin di sini, mungkin bawa boneka atau juga kakek tua. Saya akan mengungkapkan cerita tentang pinguin dan kakek tua. Kakek tua itu bernama George Parera dari Amerika Latin, dan pinguin ini diberi nama oleh kakek tua itu adalah Jinjing. Ketika itu ditemukan pinguin kecil yang di kiri kanannya sebelahnya semua ribuan pinguin besar dewasa mati. Memang ada yang masih hidup, tetapi diambillah oleh kakek tua ini pinguin yang betul-betul sudah kena minyak, tumpahan minyak dari kapal tanker. Lalu diambil, lalu dibersihkan, lalu benar-benar dimandikan terus-menerus, dan juga diberi makan, dan betul-betul disayang, serta diberi pelukan dan diberi kasih sungguh kepada pinguin ini. Akhirnya semakin hari semakin menjadi besar. Sesudah 2 minggu berusaha untuk dilepaskan kembali ke pantai supaya bisa mencari makan sendiri. Tetapi si Jinjing ini tidak mau. Dia mengikuti bapak tua itu, kakek tua itu. Lalu sesudah 2 bulan, akhirnya Jinjing berganti bulu. Bulunya menjadi bagus, bulunya menjadi seperti bulu pinguin yang dewasa. Tapi sayangnya menghilang
sampai 18 bulan. Ini kejadian sungguh. Jadi sampai 18 bulan menghilang tidak tahu kemana, dan tahu-tahu sesudah 18 bulan pagi hari Jinjing sudah ada kembali di rumah kakek tersebut untuk mengunjungi kakek. Tapi begitu jauh ternyata diperkirakan karena mencari makan bersama-sama dengan pinguin-pinguin lain, betul-betul sekitar 8.000 mil. Ini kalau kendaraan sudah ganti oli 2 kali. Kecuali kendaraan Romo Teguh, itu walaupun diganti berapa pun nggak akan sampai. Ini pinguin 8.000 mil diperkirakan untuk kembali dan sampai lagi kepada kakek itu. Hanya mengunjungi kakek tersebut. Dan juga seterusnya demikian. Pergi kemana, sudah berapa jauhnya, lalu berapa lamanya, akhirnya betul-betul kembali dan juga pergi lagi, kembali dan seterusnya demikian. Dari tahun 2011 sampai tahun sekarang belum tahu apakah sudah mati atau belum pinguin tersebut, tetapi kejadiannya hanya begitu. Apa yang akan diambil dari cerita ini? Pinguin adalah hanya binatang yang tidak sempurna, tidak seperti manusia. Namun pinguin ini tahu berterima kasih, tidak lupa akan cinta si kakek yang menyelamatkan 1 kali dalam hidup, lalu kembali mengabdi lagi, walaupun harus berkorban, harus jauh dan bagaimanapun, dan kembali lagi dan kembali lagi. Bagaimana dengan keadaan kadangkala dengan manusia? Kadang-kadang persahabatan dengan anjing kita pelihara, nanti kalau sudah gede dipotong. Ada juga yang disebut dengan cinta kasih, itu dasar, obat, kunci, senjata, piranti, warna, rasa dan cahaya, sumber segala kehidupan, sumber segala kebahagiaan, sumber segala berkat, sumber segala sukacita dan kesempurnaan manusia. Maka siapapun yang memiliki cinta ini dan dapat berbagi, merealisasikan cinta itu, adalah manusia-manusia yang paling berbahagia. Baik lagi kalau dibedakan dengan benci. Kalau benci adalah membunuh dirinya sendiri, membenci adalah membunuh banyak orang, membenci adalah juga menjauhkan diri dengan Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, supaya cinta kasih berkualitas, maka cinta kasih tersebut perlu adanya pengorbanan, perlu adanya mati raga, perlu adanya puasa, perlu adanya salib, perlu adanya derita, sakit, terluka, pengkhianatan, kehilangan segalanya, bahkan nyawa. Cinta kasih yang sungguh-sungguh berkualitas adalah yang tadi, bahkan juga perlu memohon kepada bantuan dari Tuhan. Berbahagialah saudara-saudariku semuanya yang telah memiliki cinta, memiliki kasih dalam diri Anda dan dapat merealisasikannya kepada sesama semuanya. Anda semua memiliki kunci, senjata pamungkas untuk hidup, untuk berbahagia, untuk masuk surga karena memiliki kasih itu. Yang tidak memiliki kasih, yang tidak memiliki cinta, tidak berguna bagi dirinya dan bagi sesamanya, dan tidak mengenal Allah yang lebih dahulu mencintai kita. Lebih rendah daripada pinguin, lebih rendah daripada banyak yang lain. Mungkin manusia yang tidak pantas hidup juga kalau tidak memiliki kasih. Maka kejarlah kasih itu, berbagilah kasih itu, dan sungguh-sungguh memohonlah kepada Tuhan kasih itu. Percaya atau tidak percaya, mari kita buktikan kasih betul-betul sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, dan sumber hidup abadi. Amin.